Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan saya sendiri, Khairul Anwar, H1A 021002. Kemudian yang kedua ada Prasetyo Ade Pamungkas, NIM H1A 021023. Kemudian yang terakhir ada Ferry Sahruzan dengan NIM H1A 021068. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini ada definisi dari IoT. IoT sendiri adalah singkatan dari Internet of Things, merujuk pada jaringan benda fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk terhubung dan bertukar data melalui internet. Konsepnya adalah memungkinkan benda-benda ini mengumpulkan, mengirim, dan menerima data tanpa campur tangan manusia. Keterhubungan ini memungkinkan tugas otomatis, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan cerdas. Teknologi penggerak IoT. Selanjutnya di teknologi penggerak IoT ini, yang mendorong IoT meliputi sensor, konektivitas nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan 5G. Kemudian ada perangkat keras terintegrasi, perangkat lunak pengolahan data, cloud computing, dan analitik data. Semua ini bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengirimkan, mengolah, dan menganalisis data dari berbagai perangkat yang terhubung dalam jaringan IoT. Oke, selanjutnya arsitektur IoT. Gambar 1 menunjukkan model arsitektur IoT 3 lapisan yang berkembang dari model Wireless Sensor Network atau WSN dengan penambahan server awan. Ini memberikan layanan kepada aplikasi dan pengguna dalam sistem IoT. Lapisan-lapisannya yaitu ada application, networking and data communication, dan sensing. Dan kedua ada model arsitektur 5 lapisan adalah alternatif untuk sistem IoT yang membagi sistem kompleks menjadi aplikasi yang lebih sederhana dengan komponen yang lebih terdefinisi dengan baik. Ini memfasilitasi interaksi dalam perusahaan. Model ini terlihat dalam gambar 2. Itu ada application, service composition, service management, object abstraction, dan edge node. Dan yang ketiga ada model 7 lapisan IoT. Adalah panduan struktural yang membagi arsitektur sistem IoT menjadi 7 lapisan berbeda. Setiap lapisan bertanggung jawab atas aspek tertentu, mulai dari perangkat fisik dan sensor, hingga aplikasi dan layanan pengguna akhir. Lapisan-lapisannya yaitu ada user and center, application, data abstraction, data accumulation, edge computing, communication, and edge node. Selanjutnya ada protokol yang digunakan dalam IoT, yaitu ada MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, COAP atau Constrained Application Protocol, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, IMQP atau Advanced Message Queuing Protocol, BLE atau Bluetooth Low Energy, ada ZigBee, kemudian ada LoRaWAN atau Long Range Bit Area Network. Kemudian saya ingin membahas mengenai teknik komunikasi. Yang pertama ada P2P atau peer-to-peer, kemudian ada client server, kemudian ada publish subscribe, dan ada mesh networking, kemudian ada cloud computing, lalu ada FOG atau edge computing, dan yang terakhir ada hybrid approach. Kemudian saya ingin membahas mengenai pemanfaatan IoT. Contohnya dalam permasalahan pertanian. IoT yang dikembangkan dalam pertanian Indonesia memiliki kekhususan penyesuaian dengan curah hujan, iklim tropis, dan juga kondisi tanah. Hal ini membuat IoT menjadi salah satu solusi untuk pertanian Indonesia yang membutuhkan kustomisasi. Kemudian di sini ada pemanfaatan IoT dalam sektor kesehatan. IoT dapat membantu melakukan monitoring tekanan darah, alat pacu jantung. Dalam sektor militer, IoT dapat ditaruh dalam teknologi seperti drone untuk pengawasan teritorial wilayah Indonesia. Terlebih dengan kustomisasi IoT, maka permasalahan logistik, industri keuangan, manufaktur, dan lainnya dapat diselesaikan.
Kesimpulannya adalah IoT adalah jaringan perangkat fisik terhubung melalui internet, membuka pintu bagi efisiensi dan otomatisasi. Arsitektur IoT terdiri dari lapisan-lapisan yang mengelola komunikasi, pemrosesan, dan tampilan data, mulai dari perangkat fisik hingga layanan pengguna akhir. Semua ini bekerja bersama untuk menghubungkan dunia fisik dan digital, memungkinkan inovasi yang luas di berbagai bidang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.